Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihin niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikmiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Wa aynahu sallallahu alaihi wasallam wa sallama min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallama masruran mansura. Wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus kepada nahdhiyin wal nahdhiyat. Mengawali pembacaan kitab kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat serta limpahan sehat. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim.
Kewajiban yang pertama menjalankan ibadah sholat fardu asar, dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita dapat memeluk agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni agama Islam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih membaca kitab Nashaihul Ibad. Pada pembahasan yang lalu kita sudah masuk pada makalah yang ke-15. Nah, sekarang akan kita baca makalah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin. Wal maqalatu sadisata asyarata. Makalah yang ke-16. Qila dikatakan anna syahwata, bahwa syahwat itu tusayyirul muluka abidan. Syahwat bisa menjadikan seorang raja bisa menjadi hamba. Wasabru, sedangkan sabar, yusayyirul abida mulukan. Kesabaran itu bisa menjadikan seorang hamba bisa menjadi raja. Kalau kita bersabar, maka kita bisa menjadi raja. Tetapi kalau kita mau mengikuti hawa nafsu, maka justru seorang raja bisa menjadi hamba. Qila dikatakan. Nah, kalimat qila dikatakan ini siapa? Siapa yang mengatakan? Nah, di sini hanya ditulis qila. Dikatakan anna syahwata, bahwa syahwat itu tusayyirul muluka abidan, bisa menjadikan seorang raja menjadi hamba. Fa inna man ahabba syai'an, maka sesungguhnya man barang siapa ahabba yang cinta syai'an pada sesuatu, fahuwa abduhu, maka dia akan menjadi budaknya. Jadi gara-gara syahwat itu seorang raja bisa menjadi hamba. Gara-gara syahwat seorang raja bisa menjadi budak. Tetapi gara-gara sabar, orang yang sabar ini yang asalnya seorang budak, kebalik bisa menjadi raja. Li'annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba, bisabrihi, disebabkan karena kesabarannya, yanalu, maka dia akan memperoleh ma yuridu, sesuatu yang dia inginkan. Dalam hal ini ada seorang budak tetapi bisa menjadi
raja. Tetapi sebaliknya, ada seorang raja, seorang ratu, justru karena syahwatnya, disebabkan karena syahwatnya, seorang ratu bisa menjadi budak. Kasus ini sudah pernah terjadi dulu ketika pada salah satu kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini seorang budak, tapi dulu diawali itu memang kalau orang yang sabar itu bisa menjadi seorang raja. Dulu ketika diawali itu ketika Nabiullah Yusuf telah bermimpi. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa idh qala Yusufa li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf. Waktu itu Nabi Yusuf berbicara atau bercerita kepada ayahnya, wahai ayahku, ini ro'aitu, sesungguhnya aku telah bermimpi. Itu ro'aitu di sini artinya bermimpi. Ro'aitu, aku telah bermimpi pada suatu malam ada 11 bintang. Itu semua melihat aku dan mereka sujud kepadaku. Nabi Yakub, ini bapaknya Nabi Yusuf, mendengar cerita atau hasil mimpinya Nabi Yusuf. Mendengar cerita ini sudah tahu apa ya? Tabir mimpi. Nah, kalau bapaknya Nabi Yusuf ini sudah tahu tabir mimpi, nanti akan terjadi apa kamu mimpi seperti ini. Akhirnya bapaknya Nabi Yusuf itu menceritakan, iya, kamu ini nanti akan menjadi orang hebat, kamu ini nanti akan menjadi orang besar, sehingga saudara-saudaramu ini yang jumlahnya ada 11 orang itu diibaratkan seperti kaukaban, seperti bintang. Nah, saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini diibaratkan seperti bintang. Tetapi Nabi Yusuf memberitakan ra'aituhum li sajidi, mereka kepada mereka, li kepadaku, sajidin mereka bersujud, artinya hormat. Nah, sebenarnya berita ini rahasia, tetapi karena keluarga banyak, keluarga besar, ini ada orang yang mendengar, ada keluarga yang mendengar, ada yang cemburu. Nah, cemburu, akhirnya mestinya tidak diberitakan, akhirnya diekspos. Biasanya kadang ada berita sedikit, ada bocoran ya, kemudian diheboh-hebohkan, diviralkan beritanya, diberitakan. Ketika sudah berita viral, artinya ada dari antara saudara-saudaranya ada yang cemburu. Kalau begini nanti Nabi Yakub ini akan sayang kepada Nabi Yusuf. Tinggal cemburu, akhirnya Nabi Yusuf diajak oleh saudaranya melapor kepada ayahnya, merayu agar ayahnya ini setuju bahwa Nabi Yusuf ini akan diajak rekreasi atau pariwisata gitu. Akhirnya setuju, tapi dengan catatan dijaga ya keselamatannya. Hanya dibawa rekreasi, ternyata masuk ke dalam hutan. Ketika di dalam hutan, Nabi Yusuf ini dijatuhkan ke sumur, kemudian rekayasa, makar ya. Kalau sekarang kan
makar, rekayasa. Rekayasanya bagaimana? Agar berita ini bisa dipercaya. Nah, kita bikin rekayasa. Nah, sekarang banyak rekayasa. Nah, berita ini supaya berita ini bisa dipercaya bahwa Nabi Yusuf ini sudah terbunuh. Akhirnya ada seekor singa yang dibunuh, diambil darahnya, pakaiannya Nabi Yusuf dioles dengan darah. Akhirnya pulang ke orang tuanya. Ketika sampai ke orang tuanya dikabarkan bahwa Nabi Yusuf ini, saya mohon maaf ayah, saya tidak bisa menjaga amanah dari bapak, dari ayah, sehingga adik kesayangan saya ini sudah terbunuh, termakan oleh binatang buas. Ini buktinya ayah, pakaiannya banyak darahnya, berlumuran darah. Akhirnya bisa cerita, suatu ketika di hutan itu ada seorang pencari kayu bakar. Ketika ada orang pencari kayu bakar mau mengambil air di sumur, sudah embernya itu sudah dimasukkan ke dalam sumur, ternyata di bawah ada manusia. Akhirnya dinaikkan ke atas. Setelah dinaikkan ke atas ternyata Nabi Yusuf. Nah, karena Nabi Yusuf ini kelihatannya anak yang ganteng, sehingga orang yang menemukan pergilah ke pasar. Ketika ke pasar, setelah ke pasar ternyata di pasar itu dijual. Nah, dijual, ada yang membeli. Ternyata yang membeli adalah orang-orang kerajaan. Akhirnya kebetulan rajanya itu tidak punya anak. Akhirnya diambil, setelah diambil, diasuh sampai besar. Nah, sampai besar, setelah besar anaknya ganteng, sehingga ratunya, istrinya raja yang namanya Siti Zulaikha, ya. Siti Zulaikha tertarik. Akhirnya tertarik sampai nafsunya besar, sehingga nafsunya besar sehingga ingin mengajak berbuat yang dilarang oleh agama. Nah, ini namanya didorong oleh syahwat. Itu didorong oleh syahwat. Fa inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Disebabkan karena syahwat, maka seorang ratu bisa menjadi hamba, bisa menjadi budak. Apa yang dimaui oleh hambanya dia pasti mau. Tetapi untungnya Nabi Yusuf ini sudah terjaga oleh Allah, sehingga tidak melanggar amanat. Akhirnya walaupun dibujuk rayu, akhirnya Nabi Yusuf diajak mau berbuat yang mesum, tidak mau. Akhirnya ditarik bajunya. Ternyata ditarik bajunya sampai sobek. Bajunya sobek, akhirnya berita ini menyebar sampai viral, sampai seluruh negeri mendengar ada seorang budak, ada seorang ratu mencintai seorang budak gitu. Ini gara-gara apa? Syahwat ini. Gara-gara syahwat, seorang ratu bisa menjadi budak, budak nafsu, gitu. Budak nafsu. Ketika sudah tersebar, gitu, beritanya sudah viral, seorang sudah melalui rekayasa. Rekayasanya, walaupun Nabi Yusuf ini benar, tetapi karena yang berbuat ini adalah istrinya raja, tentu untuk menutupi rasa malu supaya berita ini jangan dianggap benar, dianggapnya salah. Artinya supaya Nabi Yusuf itu seolah-olah yang mengajak. Akhirnya sampai ditahan. Setelah ditahan akan jadi keputusan, diputuskan oleh qadhi, oleh hakim. Tidak ada waktu itu tidak ada yang memutuskan karena dengan kebesaran Allah, ada
anak kecil bicara karena masing-masing mengakunya paling benar. Akhirnya ada anak kecil yang berbicara, memberikan keputusan, bicaranya, pokoknya kalau coba ambil saja barang bukti. Barang buktinya apa? Barang buktinya pakaian. Kita lihat saja pakaiannya. Kalau pakaian itu yang sobek di depan, berarti yang mengajak adalah Nabi Yusuf. Tetapi kalau yang sobek itu di belakang, berarti yang mengajak adalah Siti Zulaikha. Nah, ketika diteliti, ternyata yang sobek itu di belakang. Ini menunjukkan bahwa yang mengajak mesum itu adalah Siti Zulaikha. Karena Nabi Yusuf itu sudah dijaga oleh Allah, sehingga dengan kesabarannya sudah direkayasa. Nah, sampai-sampai karena berita ini sudah menyebar, merasa agar berita ini orang merasa terkagum-kagum. Kenapa kok saya sampai tertarik kepada budak? Nanti coba kalian, orang-orang yang pernah mengejek saya bahwa seorang ratu kok mau berhubungan dengan seorang budak, nanti akan saya buktikan. Pasti kalian akan merasa cinta terhadap orang yang saya cintai. Akhirnya untuk membuktikan bahwa Nabi Yusuf ini adalah seorang yang sangat ganteng, ya, orang yang sangat ganteng, sehingga mengadakan pesta. Ketika mengadakan pesta, setelah pesta, semua tamu, semua itu dari kalangan pejabat, terutama mungkin para menteri-menterinya, ya, istri-istri menterinya disuruh hadir. Setiap orang dikasih buah apel plus sikin, ya, atau pisau. Ya, setelah dikasih buah apel, terus kemudian dikasih pisau. Setelah mereka mau makan, Nabi Yusuf disuruh hadir di atas panggung. Nah, ketika Nabi Yusuf hadir, mereka melihat kegantengannya Nabi Yusuf. Mereka falamma ra'ainahu, faqatta'na aydiyahunna wa qulna hasya ma hadza illa malakun karim. Ma hadza basyarun illa malakun karim. Itu karena saking gantengnya Nabi Yusuf, sehingga ketika mereka melihat, para wanita-wanita pejabat, istri-istri menteri itu melihat kegantengannya Nabi Yusuf, sehingga mereka sampai memotong yang semestinya yang akan dipotong itu apel, tetapi waqatta'na aydiyahunna, mereka memotong tangan-tangannya sendiri. Tidak berasa saking tapi karena saking cinta, sehingga orang kalau cinta itu tidak merasa apa-apa, walaupun sakit tidak berasa. Begitu juga ketika anak-anak muda sedang digandrung cinta, itu sudah kandung cinta itu, walaupun sakit tidak merasa sakit. Waqatta'na aydiyahunna, mereka memotong tangan-tangannya sendiri itu. Waqulna, mereka mengatakan hasya ma hadza basyarun illa malakun, bukanlah ini adalah kecuali ini adalah malaikat yang mulia itu. Nah, ini seorang ratu karena didorong oleh nafsu, oleh syahwat, sehingga seorang ratu bisa menjadi seorang budak. Begitu juga li'anna, bahwa wasabru yusayyirul abida mulukan. Seorang disebabkan karena kesabarannya direkayasa dia sabar. Kalau sekarang dibully, ya. Kalau sekarang dibully, sabar. Difitnah, sabar. Itu. Maka seorang
hamba, seorang budak, dengan kesabarannya dia akan menjadi seorang raja. Itu dia akan menjadi seorang raja disebabkan karena sabar itu. Tadi di awal sudah disebutkan, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Itu barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia mau menjadi budaknya. Siapa saja. Kalau kita seorang pelajar ya, karena cinta terhadap ilmu, ya dia mau menjadi budaknya ilmu itu. Dosen perintah apa saja, saya mau diperintah oleh dosen. Guru perintah apa saja, kita mau diperintah oleh guru. Itu karena saya cinta terhadap ilmu. Begitu juga ketika kita cinta dengan jabatan. Kalau kita cinta dengan jabatan, ingin memperoleh jabatan, walaupun kita mengeluarkan uang banyak, kita mau mengeluarkan, pokoknya apa yang diinginkan oleh jabatan itu mau, walaupun seumpama dengan mengeluarkan uang banyak. Nah, itu karena kita cinta jabatan. Begitu juga ketika kita cinta istri itu. Ketika kita cinta istri, apa saja yang diinginkan oleh istri kita mau memenuhi, karena kita menjadi budaknya. Kalau kita cinta istri, berarti kita menjadi budaknya istri. Kalau kita cinta ilmu, kita berarti bisa menjadi budaknya ilmu. Kalau kita cinta jabatan, kita bisa menjadi budaknya jabatan. Kalau kita mencintai dunia, nah kita menjadi budaknya dunia. Itu. Kalau barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya itu. Tetapi dengan adanya kesabaran, maka kita akan menjadi seorang hamba, bisa menjadi seorang raja. Nabi Yusuf karena saking sabar itu tadi, dibuli, sabar, disiksa, sabar oleh kerajaan, maka dia bisa menjadi raja. Karena menikahi menikahi Siti Zulaikha setelah rajanya sudah meninggal. Sini. Ala taro, apakah engkau tidak memperhatikan? Ala taro, apakah engkau tidak meneliti? Ala taro, apakah engkau tidak membaca? Itu. Ala taro, apakah engkau tidak menyaksikan, tidak melihat? La yasilu ilmuka, apakah belum sampai ilmumu? Belum sampai ilmumu ila qissati Sayyidinal Karim Ibnil Karim Ibnil Karim Ibnil Karim itu. Apakah belum sampai ilmumu tentang apa? Kisahnya Nabi yang mulia, Sayyidinal Karim, penghulunya orang yang mulia. Ibnil Karim, yang Nabi Yusuf juga ini anaknya orang yang mulia. Ibnil Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim sampai 3 kali, yaitu Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf As-Siddiq. Nabi Yusuf ini digelar dengan As-Siddiq, orang yang sangat jujur, orang-orang yang memegang konsekuensi itu, komitmen. As-Siddiq yaitu Ibnu Yakub. Nama bapaknya Nabi Yusuf adalah Yakub. Yakub juga digelari As-Sabur, orang yang sangat sabar. Ini karena anaknya orang yang sangat sabar, sehingga akan menghasilkan anaknya sabar juga. As-Sabur, Nabi Yakub adalah orang yang sabar, sehingga mendapatkan anak yang namanya Sayyidina Yusuf, itu As-Siddiq. As-Siddiq juga As-Sabur, termasuk orang yang sabar. Al-Halim itu orang yang aris, orang yang sopan santun. Itu Al-Halim Al-Awwah itu. Sedangkan Siti Zulaikha itu istrinya Nabi Yusuf, yaitu namanya
Siti Zulaikha. Fa innaha, maka sesungguhnya Siti Zulaikha ahabbat Sayyidina Yusuf nihayatal hub. Itu. Nah, Siti Zulaikha ini sangat cinta kepada Sayyidina Yusuf sampai pada batas puncaknya cinta. Saking sampai batas puncaknya cinta sehingga akan berbuat yang melanggar agama. Tapi untung saja Nabi ini sudah maksum. Nabi ini sifatnya maksum, sudah dilindungi oleh Allah untuk tidak berbuat dosa. Walaupun digoda oleh oleh wanita yang cantik, yang menjadi ratu, istrinya raja, tetap beliau terjaga oleh Allah. Wa yasbiru wa huwa yasbiru. Sedangkan Nabi Yusuf adalah orang yang sabar. Ala makriha, sabar terhadap makarnya, terhadap rekayasanya Siti Zulaikha. Nabi Yusuf adalah orang yang sabar terhadap rekayasanya Siti Zulaikha. Wa adiyatiha, dan sabar walaupun disakiti oleh raja, walaupun disakiti oleh kerajaan, oleh Siti Zulaikha, oleh rajanya, tetap sabar. Wal maqalatu sabi'ata asyarata. Makalah yang ke-17 sama di sini. Qila, dikatakan, tuba, beruntung, al khairul katsiru, artinya dia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Siapa? Liman kana aqluhu amiron, bagi orang yang akalnya itu dijadikan pemimpin. Kalau orang akalnya itu dijadikan pemimpin, maka dia akan memperoleh keberuntungan. Sangat beruntung ya. Bi ayyuk tada bi muradi aklihil kamili. Dengan apa? Mengikuti kemauan akalnya yang sempurna. Jadi akalnya ini yang menyetir, bukan nafsunya, bukan syahwatnya yang menyetir. Kalau orang sudah dikuasai oleh nafsu, itu susah untuk berbuat baik gitu. Karena yang dikedepankan pasti emosinya. Sehingga kalau orang yang wahawahu asiron, dan orang yang menjadikan hawa nafsunya itu dijadikan tahanan. Jadi ketika kita punya nafsu, tahan. Kalau ingin menjadi orang yang baik, orang yang beruntung, nah kita bisa menjaga itu. Dijadikan akalnya itu dijadikan pemimpin. Kita jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu, kita akan celaka gitu. Kalau kita menjadikan hawa nafsunya itu sebagai pemimpin, ya maka kita akan menjadi orang yang celaka. Liman kana aqluhu, bagi siapa yang aqluhu, akalnya, amiron, menjadi ratu atau menjadi pemimpin. Bi ayyuk tada bi murati aqlihil kamili, dengan mengikuti kemauan akalnya yang sempurna. Jadi akalnya itu yang menjadi pemimpin, sedangkan hawanya itu yang menjadi tawanannya. Jadi kalau orang jadi tawanan kan pasti patuh terhadap pemimpinnya. Kalau orang tawanan selamanya kan diatur, ya. Di tahanan saja diatur. Apalagi orang tawanan. Orang yang mau menjenguk saja, orang yang mau menjenguk seorang tawanan saja diatur ketika masuk. Dulu kita pernah mengisi
tausiah di LP itu, di PLP mana itu, yang di dekat gunung itu. Nah, pernah mengisi acara itu, mengisi tausiah di LP. Ketika saya mau masuk ke LP itu tidak boleh bawa tas. Bawa tas, tasnya dititipkan. Kemudian ketika mau masuk diperiksa semuanya. Ini kita bukan tawanan, apalagi tawanan. Nah, kalau tawanan itu pasti diatur. Nah, berbeda dengan kita, orang yang merdeka, bukan ditahan. Jadi kita bebas kemana saja. Nah, begitu kalau kita jadikan hawa ini sebagai tahanan. Hawa nafsu ini kita jadikan tawanan. Tetapi yang kita jadikan ratu, yang kita jadikan pemimpin adalah akalnya. Jadi akalnya kita jadikan pemimpin dan hawa nafsunya kita jadikan tawanan. Kalau kita menjadikan hawa nafsunya kita jadikan pemimpin, maka kita akan celaka. Wawailun, dan celaka halakun syadidun, artinya akan memperoleh kerusakan yang sangat. Siapa? Liman kana hawahu amiron, bagi orang yang hawa nafsunya ini dijadikan pemimpin. Hawa nafsunya dijadikan pemimpin. Kita diatur oleh hawa nafsu. Yang mengatur bukan akal, tetapi justru hawa nafsu yang mengatur kita. Wa aqluhu asiron, sedangkan akalnya yang semestinya akal ini menjadi pemimpin justru kebalik. Wa aqluhu asiron, sedangkan akalnya itu sebagai tawanan. Mamnu'an, artinya yang dicegah. Dicegah dari apa? Min tafakkuri, terhalang dari apa? Dicegah dari berpikir fi ni'amillahi ta'ala, dengan nikmat-nikmat Allah itu. Mestinya kita punya akal, kita gunakan untuk memikirkan nikmat-nikmatnya Allah, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, memikirkan fi azmatihi, memikirkan tentang keagungannya Allah. Mudah-mudahan dua hal ini, dua makalah ini ada manfaatnya. Yang pertama, bahwa syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi hamba kalau syahwat. Tetapi kalau orang yang sabar, bisa menjadikan, sabar itu bisa menjadikan seorang hamba menjadi raja. Makalah berikutnya, barang siapa yang akalnya itu dijadikan pemimpin, maka dia akan tergolong orang yang beruntung. Dan hawa nafsunya itu dijadikan tawanan. Dan celakalah bagi orang yang hawa nafsunya itu dijadikan pemimpin, sedangkan akalnya itu dijadikan tawanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apa-apa yang saya sampaikan barangkali terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.